Ke berita seputar Seruyan. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan siap mendukung penuh jika pemerintah daerah setempat ingin mengajukan pembuatan sirkuit road race secara permanen di kota Kuala Pembuang. Hal tersebut mengingat arena road race masih dilakukan di jalanan kota Seruyan, namun demikian hal tersebut masih menjadi ajang hobi anak muda agar mengurangi balap liar. Penyelenggaraan road race masih dilaksanakan di jalan raya secara terbuka, tepatnya di area Bundaran 2 Kuala Pembuang, karena memang belum adanya sirkuit atau jalur road race secara khusus, sehingga perlu dibuatkan sirkuit agar jalannya road race dapat lebih maksimal. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Juli Eko Prastyo mengatakan pihaknya sepakat dan setuju apabila pemerintah daerah ingin mengajukan pembuatan sirkuit permanen. Namun perlu diperhitungkan yang matang dan kajian yang mendalam mengingat anggaran tidak sedikit yang diperlukan. Jika menggunakan APBD tentunya tidak cukup dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Menurutnya untuk pengajuan pembuatan sirkuit secara permanen sudah pernah disampaikan ke instansi terkait. Terlebih pembuatan sirkuit termasuk dalam program pemerintah pusat di mana sirkuit ini nantinya akan menjadi sport center di Kuala Pembuang. Dan pemerintah daerah hanya menyiapkan lokasi atau lahan bersertifikasi. Kalau saya sepakat, cuma kalau beberapa kan sirkuit itu kan dananya kan lumayan besar gitu ya. Kalau untuk kita mengandalkan APBD rasanya juga belum mungkin untuk beberapa waktu ke depan itu dan itu kan sudah sering kami sampaikan ke dulu di Kora ya, itu bahwa ada program dari pemerintah pusat itu terkait itu sport center itu, kita tinggal menyiapkan lahannya yang sertifikasi itu program dari sana itu kan dikawal oleh Pemprov juga gitu. Kami sudah komunikasi, tinggal ya kedepannya itu aja kalau kita mau menghemat anggaran BD 2 itu kita siapkan ini ya, ajukan permohonannya ya kapan pun itu yang penting kita kawal. Ketua menambahkan, pembuatan sirkuit permanen juga akan berdampak positif terhadap para pemuda yang memiliki kemampuan balapan, sehingga akan lebih maksimal pembinaan atlet-atlet balap lokal yang memang berprestasi. Adanya sirkuit juga akan meminimalisir balap liar yang masih kerap terjadi setiap akhir pekan. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Pelaksanaan Bupati Open Race tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat Kabupaten Seruyan, khususnya di Kuala Pembuang, namun juga memberikan dampak positif terhadap pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Puluhan pedagang meraup untung dari pelaksanaan kegiatan road race dan ini menjadi peluang ekonomi masyarakat. Open Race spesial peringatan Hari Pahlawan tahun 2022 yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Seruyan dan KNPI setempat dinilai menjadi sarana hiburan yang sangat antusias disambut masyarakat. Terlebih hampir 2 tahun terakhir kegiatan hiburan tidak dapat dilaksanakan dan harus ditunda akibat pandemi COVID-19. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Juli Eko Prastyo mengatakan, road race menjadi sarana hiburan dan tontonan bagi masyarakat setempat. Terutama para generasi muda yang hobi balapan tentu dapat menyalurkan kemampuannya. Terlebih juga memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, karena menjadi salah satu upaya dari Pemda untuk memulihkan perekonomian masyarakat pasca pandemi COVID-19. Menurutnya, jika memang Open Race menjadi agenda tahunan, maka perencanaan harus lebih dimaksimalkan, sehingga dampak dari segi perekonomian khususnya akan lebih dirasakan masyarakat. Manfaatnya hiburan dulu, hiburan kan tentunya kan sudah lama sekali kita kan nggak ada event-event, nggak ada kegiatan itu ya. Dengan adanya ini itu luar biasa, minimal sudah menghibur masyarakat, itu kan masyarakat sudah bisa nonton. Itu yang kedua ya, yang seperti yang disampaikan oleh pembawa acara itu kan dampak dari ekonomi juga pasti ada kan itu dulu. Kemudian di sisi lain secara teknis kan dari faktor memang anak-anak muda yang hobinya balapan kan itu bisa disalurkan. Alhamdulillah ada peningkatan sekitar 200% dari biasanya dapatnya peningkatan. Itu berapa bang uangnya itu bang? Sekitar 1 jutaan sekarang dapat. Kalau untuk hari biasa bang? Hari biasa normal dapat 300.000, 400.000 sekitar itu.
Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM di sekitaran Open Race Budi menyebutkan dengan adanya Open Race pendapatan para pedagang mengalami peningkatan yang signifikan, di mana selama pelaksanaan Open Race pendapatan mencapai Rp1 juta dan jika dibandingkan hari biasanya hanya mendapatkan Rp300.000. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Guna memaksimalkan realisasi perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mengingatkan seluruh pemangku kepentingan setempat untuk segera melaksanakan semua program kegiatan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Peraturan daerah APBD perubahan tahun anggaran 2022 telah disepakati secara bersama, di mana untuk kegiatan setiap instansi pemerintah daerah saat ini sudah dapat menggunakan APBD perubahan. Tentunya program yang sudah terjadwal dan terencanakan agar segera dilaksanakan secepatnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Juli Eko Prastio mengatakan seluruh program yang ada di perubahan anggaran ini agar bisa terrealisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana waktu yang tersisa hanya 2 bulan sebelum tutup buku akhir tahun anggaran 2022. Dalam waktu yang singkat ini, setiap program baik fisik maupun non-fisik agar segera dilaksanakan. Selain itu, untuk waktu pembahasan Raperda APBD tahun 2023 sudah ditetapkan dan terjadwal melalui Panmus. Memang setiap tahun peraturan dari Permendagri selalu berubah dan pihaknya telah mensesuaikan, di mana pembahasan Raperda APBD tahun 2023 ditargetkan selesai akhir sebelum tahun 2022. Akhir tahun 2 bulan ini kan menggunakan APBD perubahan ya. Nah, segera aja kalau memang sudah ada program, syarat ini segera dilaksanakan gitu, dikebut, yaitu sesuai dengan aturan kan gitu. Itu aja harapan kami agar semua program yang sudah direncanakan bisa terrealisasi di akhir tahun sebelum tutup buku tahun anggaran. Gitu. Karena waktu mepet ini ya, apapun itu, itu baik itu kegiatan fisik maupun kegiatan yang sifatnya edukasi kan, kayak mungkin ada pembelajaran atau BIMTEK atau apapun itu. Ketua menambahkan, paripurna pengesahan Raperda APBD tahun 2023 telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kegiatan pemerintah daerah. Semoga dalam agenda pembahasan nantinya dapat berjalan dengan lancar, sehingga target pembahasan dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dengan telah diajukannya Raperda APBD 2023 tadi, ada berapa banyak waktu untuk pembahasan sampai kalau ya waktu sudah kita jadwalkan kan, ini setiap tahun itu peraturan berubah ya, Permendagri untuk acuan kita membahas. Nah, ini yang dulu kan pakai Permendagri 27, sekarang pakai 84 ya, itu yang baru keluar itu. Dan itu sudah kami susun melalui Bamus kemarin. Insya Allah sebelum habis bulan ini selesai. Gitu. Sudah kita paripurnakan untuk pengesahannya atau kesepakatannya Raperda itu. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan menyampaikan kepada APBD tahun anggaran 2023 untuk pendapatan daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya sebesar 1,28 triliun, mengalami penurunan menjadi 1,18 triliun atau sebesar 104 miliar. Upaya lain yang akan dilakukan pemerintah setempat agar terus dilakukan sebagai berbagai terobosan guna meningkatkan pendapatan asli daerah untuk kemajuan Kabupaten Kuala Pembuang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menggelar rapat paripurna ke-9 masa persidangan 1 terkait dengan penyampaian rancangan peraturan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan di Aula Paripurna DPRD setempat. Bupati Seruyan Julaidir dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Sekretaris Daerah Jainuddin Nur menyebutkan Raperda APBD tahun anggaran 2023 secara umum telah disusun berdasarkan undang-undang dan sejumlah peraturan lainnya yang sesuai dalam penyusunan Raperda APBD. Target pendapatan daerah diperkirakan sebesar 1,18 triliun jika dibandingkan pada nota kesepakatan KUA PPPS turun sebesar 104 miliar atau turun 8,13%.
di mana target pada nota kesepakatan KUA PPAS sebesar 1,28 triliun. Untuk belanja daerah sebesar 1,31 triliun turun dari target belanja, nota kesepakatan, dan KUA PPAS sebesar 23 miliar atau turun 1,73%, di mana target sebelumnya sebesar 1,33 triliun. Selain itu, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa sebesar 147 miliar, untuk pengeluaran pembiayaan sebesar 17 miliar, dan pembiayaan neto sebesar 130 miliar, di mana pembiayaan neto untuk penutupan defisit anggaran daerah tahun 2023. Mau tidak mau lah, karena sekarang itu semuanya sudah terformat di pusat, dan pusat itu sudah membagi-bagi kamar-kamar untuk penggunaan anggaran itu, sehingga memang ada penyesuaian yang perlu kita lakukan untuk menghemat, ya, menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan mandatori dari pusat yang nggak boleh kita kurangi, ya. Di antaranya transfer DAU itu salah satu contoh. DAU itu hanya bisa dimamatkan oleh 1, 2, 3, 4. Sekarang tercatat, artinya tidak bisa lagi bebas. Sekda menambahkan, terjadi pengurangan anggaran dipastikan tidak berpengaruh besar terhadap program di tahun 2023 mendatang, dikarenakan untuk kebutuhan dasar pada kegiatan pembangunan sudah dapat terpenuhi. Tentunya pemerintah daerah hanya mengikuti regulasi dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Demikian berita Seruyan hari ini. Sampai jumpa di informasi berikutnya.